Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang apa itu singular noun dan plural noun, beserta juga perbedaan dan cara penggunaannya yang benar. Yuk langsung aja ke penjelasannya. Apa sih singular noun itu? Singular noun menunjukkan kata benda yang jumlahnya hanya satu. Jadi ketika teman-teman membicarakan tentang satu orang, satu binatang, satu tempat, atau satu benda, kita menggunakan singular noun. Contohnya, a flower, artinya bunga. A car, mobil. An egg, telur. Bunga, mobil, dan telur di sini jumlahnya hanya satu saja. Gunakan a atau an sebelum singular noun. Kapan sih kita harus pakai a dan kapan harus menggunakan an? Yuk kita bahas. Jadi, gunakan an pada kata yang berawalan vowels atau a, i, u, e, o atau huruf hidup. Atau yang bahasa Inggrisnya e, i, u, e, o gitu ya. Contohnya, an egg, telur. An umbrella, payung. An ice cream, artinya es krim gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi karena egg, umbrella, dan ice cream berawalan huruf hidup atau vowel yaitu e, u, dan i, jadi ketika contoh kata di atas menggunakan an. Akan tetapi ada beberapa kata tidak mengikuti aturan ini, seperti contohnya kata a uniform yang artinya seragam dan university. Kata uniform dan university berawalan huruf u, akan tetapi tidak menggunakan an. Dikarenakan bila kita mengucapkan kata uniform, huruf depannya kedengaran menjadi y. Begitu juga dengan university, huruf depannya menjadi huruf y. Maka dari itu, kedua contoh kata di atas menggunakan e. Selanjutnya, gunakan e sebelum kata yang berawalan selain huruf-huruf a, i, u, e, o yang biasa kita sebut konsonan atau huruf mati. Contohnya, a car, mobil. A handphone, HP ya. A house, rumah. Nah, jadi kita bisa lihat di sini huruf depan dari kata-kata car, handphone, dan house adalah huruf konsonan atau huruf mati. Jadi mereka menggunakan e. Akan tetapi tidak semua kata mengikuti aturan tersebut. Contohnya, gunakan an bukan e pada kata yang berawalan dengan huruf h. Contohnya, an a, pewaris. An honor, sebuah kehormatan gitu ya. An hour, 1 jam. Nah, jadi walaupun huruf depan dari kata air adalah huruf H, akan tetapi kita tetap menggunakan an bukan e. Dikarenakan ketika kita mengucapkan kata air, honor, dan hour, huruf H di depan kata tersebut tidak terbaca dan terdengar seperti huruf hidup atau vowel. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai sana. Yuk sekarang kita masuk ke plural noun. Apa sih itu plural noun? Yang termasuk dari plural noun adalah ketika kita berbicara tentang dua atau lebih orang, suatu benda atau tempat, kita menggunakan plural noun. Sebagian besar dari kata benda menjadi plural dengan menambahkan s di belakang kata tersebut. Contohnya, egg. Kalau lebih dari satu, telurnya menjadi eggs, ada s-nya. Flower, yang artinya bunga. Kalau bunganya lebih dari satu, kita bilangnya flowers, ada s-nya. Berikutnya ada game. Kalau lebih dari satu menjadi games, gitu ya. Berikutnya ada pen. Jadi kalau pulpennya satu, kita pakai pen. Namun kalau pennya lebih dari satu, kita menggunakan pens, ada s di belakangnya. Contohnya, there are 2 pens on the table. Jadi ada 2 pulpen di atas meja. Beberapa kata benda plural berakhiran huruf es ketika kata singular noun berakhiran huruf ch, sh, s, ss, atau x. Biasanya ditambahin es untuk menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Contohnya, beach, belakangnya ch. Jadi kalau umpamanya kita ngomongin 2 pantai atau lebih, menjadi beaches. Yang kedua ada booze,
menjadi buses, yang artinya semak-semak. Berikutnya ada dress, yang artinya gaun, menjadi dresses, gitu, karena belakangnya ss, teman-teman ya. Dan berikutnya, contoh berikutnya ada box, belakangnya x jadi boxes, gitu ya. Berikutnya, beberapa kata benda plural diakhiri dengan ies. Biasanya kata benda ini berakhiran huruf y. Kata benda seperti ini akan menjadi jamak atau plural atau lebih dari satu dengan mengganti huruf y menjadi i dan menambahkan es. Contoh katanya, misalnya baby menjadi babies, gitu ya. Jadi misalnya ada satu baby, kita makanya baby aja. Kalau umpamanya jadi ada 2, ada 3, ada lebih dari satu, y-nya diganti dengan i dan ditambahkan es. Contoh berikutnya, family menjadi families, y-nya diganti ies. Dictionary, kamus, gitu ya, jadi dictionaries. Puppy, anak anjing, menjadi puppies. Dan akan tetapi, jika ada huruf hidup atau vowel sebelum huruf y, kata benda ini hanya ditambahkan s saja untuk bentuk jamaknya. Contohnya, trolley menjadi trolleys, gitu ya. Contoh berikutnya, monkey menjadi monkeys, monyet, gitu ya. Diingat di belakang huruf y ada huruf hidup, ada e, ada vowels, ada a, u, e, o nya, jadi tinggal tambahin s saja. Contoh berikutnya ada toy, mainan, menjadi toys. Aturan berikutnya, jika kata benda diakhiri huruf f dalam bentuk plural, f menjadi v dan menambahkan es. Contohnya, half, setengah, menjadi halves. Jadi f-nya diganti v ditambahin es. Contoh berikutnya, leaf menjadi leaves. Bacanya sama aja, tinggal tambahin s di belakangnya. Cuman penulisannya f diganti menjadi v ditambahin es, gitu ya, kalau lebih dari satu. Contoh berikutnya, wolf, serigala, menjadi wolves. Berikutnya, calf menjadi calves, tambah VES yang artinya anak sapi. Berikutnya ada elf menjadi elves, peri, gitu ya. Ada juga beberapa kata benda yang berakhiran huruf f hanya ditambahkan s untuk bentuk plural atau jamaknya. Nah, yang kayak gini perlu dihafal teman-temannya, terutama teman-teman yang lagi belajar nulis. Dan juga kata-kata berikut yang aku sebutin nanti ini sering dipakai, jadi harus diingetin ya. Contohnya chef, gitu, tinggal nambahin s saja, yang artinya juru masak, gitu ya. Berikutnya cliff, yang artinya jurang, tinggal nambahin s saja. Contoh berikutnya roof, atap, ini hanya tinggal nambahkan s. Contoh berikutnya sheriff, ya, kepala daerah, hanya tinggal menambahkan s saja. Berikutnya ada chief, yang artinya ketua, itu hanya tinggal nambahkan s saja. Berikutnya lagi, ada juga beberapa kata benda yang berakhiran f dalam bentuk jamaknya bisa dituliskan dengan berbeda cara. Contohnya, hoof. Hoof itu artinya menerjang, bisa ditambahin s saja, bisa ditambahin es kalau lebih dari satu. Scarf, dalam bentuk jamaknya bisa ditambahin s, bisa tambahin es yang artinya shell. Berikutnya dwarf, bisa ditambahin s dan es, gitu ya. Untuk beberapa kata yang berakhiran FA, kita bisa mengganti elf menjadi V dan menambahkan S. Contohnya, knife, pisau, gitu ya. F-nya diganti V dan ditambah ES. Contoh berikutnya, life, hidup, gitu ya. Dan contoh berikutnya, wife, gitu ya, wives. F-nya diganti V, ES. Selanjutnya, jika kata benda berakhiran huruf O, kita hanya tinggal menambahkan S di belakang kata tersebut untuk bentuk plural atau jamaknya. Contohnya, a rhino atau badak. Jadi, bentuk jamaknya rhinos, gitu ya. Kangaroo menjadi kangaroos. Contohnya lagi, a video. Jadi, kalau kita nonton video lebih dari satu, kita membicarakan lebih dari satu video menjadi videos. Contoh berikutnya, zoo menjadi zoos. Ada S-nya belakangnya ya. Namun, ada juga beberapa kata benda yang berakhiran O yang dalam bentuk jamaknya ditambahkan ES. Contohnya,
tomato, tomat, menjadi tomatoes, tambahin es. Berikutnya ada flamingo, menjadi flamingos. Berikutnya a hero, menjadi heroes. Contoh berikutnya a potato, menjadi potatoes. Nah, untuk beberapa kata benda yang berakhiran O, kita bisa menambahkan S maupun ES dalam bentuk plural atau jamaknya. Contohnya, mosquito, bentuk pluralnya mosquitoes, boleh ditambahkan ES, boleh ditambahkan S saja. Contoh berikutnya, a mango, mangga gitu ya, boleh ditambahkan ES, boleh ditambahkan S saja. Contoh berikutnya, a buffalo, kerbau gitu ya, boleh tambah ES, boleh tambah S saja. A zero, boleh tambah ES, tambah S saja, bebas ya teman-teman ya. Ada beberapa plural noun tidak mengikuti aturan S. Beberapa kata plural ini tidak diakhiri dengan S, ES, IES ataupun VES, melainkan katanya menjadi berubah. Contohnya, mouse, tikus, menjadi mice gitu ya. Goose, angsa, kalau bentuk pluralnya menjadi geese. Man, cara bacanya man juga, cuman tulisannya berbeda. Child, anak gitu ya, kalau jadi anak-anak ada banyak jadi children. Berikutnya contohnya tooth, pluralnya jamaknya menjadi teeth. Berikutnya ox, sapi atau lembu, menjadi oxen. Ya. Wanita dari woman, bentuk jamaknya menjadi women. Contoh berikutnya foot, menjadi feet. Ada beberapa plural noun sama dengan singular noun, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Baik benda ini hanya satu maupun lebih dari satu, penulisan katanya tetap sama. Contohnya, reindeer, yang artinya rusa kutub, pluralnya sama gitu ya. Sheep, pluralnya sama, sheep, yang artinya domba. Bison, ya sama, pluralnya juga gitu. Deer, yang artinya rusa. Dan fish, ikan. Jadi kalaupun dia banyak tetap fish. Namun khusus untuk kata fish atau ikan, kita menggunakan kata fishes dalam bentuk pluralnya jika kita membicarakan berbagai jenis-jenisnya. Pengecualian untuk ikan teman-temannya, kalau kita membicarakan tentang arwana, lohan, piranha dan lain-lain, menjadi fishes untuk bentuk pluralnya kalau kita membicarakan tentang jenis-jenis ikannya. Oke, berikutnya ada juga beberapa kata benda selalu dalam bentuk plural atau jamak. Contohnya, pants, celana, selalu ada S walaupun hanya satu celananya. Binoculars, yang artinya teropong gitu ya. Jeans, sama ada S-nya juga walaupun dia hanya satu. Slippers, sandal, mungkin karena kanan kiri teman-temannya makanya ada S. Contoh berikutnya, sandals gitu ya. Berikutnya ada spectacles atau glasses, kacamata, karena kanan kiri makanya tetap pakai S dia walaupun hanya satu saja. Contoh berikutnya, shorts, celana pendek. Berikutnya, sneakers, sepatu cats, tetap pakai S. Berikutnya lagi, trouser, celana panjang. Dan contoh berikutnya lagi, scissors, gunting, karena kanan kiri jadi tetap dalam bentuk jamak walaupun hanya satu saja. Namun, kita bisa membuat kata-kata plural noun yang tadi menjadi singular dengan cara menggunakan a pair of. Contohnya, a pair of shoes. Jadi, untuk membuat sepatu ini menjadi singular, kita menambahkan a pair of, yang artinya sepasang sepatu, a pair of shoes. Contoh berikutnya, a pair of jeans, gitu ya. Jadi, bentuk singular dia. A pair of spectacles, gitu ya. Dan terakhir, a pair of shorts, gitu contohnya. Nah, tadi itu penjelasan beserta contoh dari singular noun dan plural noun. Semoga teman-teman paham ya. Nah, sekarang yuk latihan. Ada 5 kata singular noun di bawah ini, yang mana nanti teman-teman perlu tambahin S ataupun ES. Teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya jawabannya. Jangan melihat jawaban yang lain, agar teman-teman tahu sudah sejauh mana pemahaman teman-teman. Oke. Pertanyaan yang pertama, dalam bentuk singularnya, class. Yang kedua, basket. Yang ketiga, desk. Yang keempat, box.
Yang kelima, bus. Oke, jadi teman-teman tulis ya di kolom komentar yang mana memerlukan S, yang mana memerlukan ES. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day.